Arthur Beterbiev berbicara mengenai tawaran yang pernah dilayangkan kepada Alexander Usyk. Tawaran tersebut dilayangkan petinju bertinggi badan 1,83 meter ini sewaktu dia masih berkarir di kelas penjelajah. Saat masih berada di kelas 90,7 kg, Usyk berhasil memegang seluruh sabuk. Sabuk-sabuk juara dari organisasi dengan kredibilitas nomor wahid seperti WBA, WBC, IBF, dan WBO berhasil direbutnya dalam waktu bersamaan. Saat berkuasa di divisi tersebut, petinju dengan tinggi badan 1,91 meter itu pastinya mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, dengan kubu Beterbiev menjadi salah satunya. Saat Usyk menggenggam 4 sabuk tersebut, Beterbiev sedang menjadi raja tinju kelas berat ringan dengan sabuk IBF miliknya. Walau demikian, Beterbiev mengatakan bahwa kubu petinju dengan julukan Cat itu bahkan tidak memberikan respons alias bersikap cuek untuk tawaran tersebut. Saat dia memenangi 4 sabuk di kelas penjelajah, timku menawarkan timnya untuk bertarung. Kami sama-sama juara, aku memegang gelar kelas berat ringan IBF. Tetapi mereka bahkan tidak menanggapi tawaran itu. Aku dapat mengatakan di kelas berat pertama, aku pasti akan mencoba memberinya masalah. Kini jarak berat kedua petarung semakin jauh. Usyk saat ini sudah hijrah ke kelas berat. Karir petinju yang kini berusia 35 tahun di kelas yang pernah dikuasai Mike Tyson itu terbilang cukup cemerlang. Usyk saat ini telah berhasil menjebet 4 sabuk bergengsi kelas berat. Orang yang berhasil menaklukkan Anthony Joshua ini bahkan sedang dalam perjalanan menjadi juara sejati kelas para Titan ini. Peraih medali emas Olimpiade London 2018 ini cuma butuh sabuk WBC untuk menjadi raja sejati. Kepingan puzzle terakhir kejayaan petinju dengan rekor 20 kemenangan tanpa kekalahan ini sekarang berada di tangan Tyson Fury. Dua petinju terbaik kelas berat tersebut dikabarkan akan menjalani pertarungan unifikasi dalam waktu dekat. Arthur Beterbiev pun tidak mau mengusik kejayaan petarung yang pernah ditantangnya itu. Petinju bernama asli Arthur Asilbekovic Beterbiev mengaku bahwa Alexander Usyk tidak lagi dalam pikirannya. Sekarang dia petinju kelas berat dan aku berada di kelas berat ringan. Aku bahkan bukan seorang petinju kelas cruiserweight. Jika aku berkompetisi di divisi kelas berat pertama, aku akan mencoba untuk naik ke sana. Tetapi sekarang aku tidak memikirkan Usyk lagi. Aku memiliki cukup banyak hal untuk dilakukan tanpanya, tutup Beterbiev. Kita masuk ke kabar lainnya. Promotor tinju Otto Wallin, Dmitry Salita berbicara mengenai pertarungan yang hendak dijalani Anthony Joshua. Petinju yang kerap disapa AJ itu belakangan disebut akan bertarung dengan Dempsey McKean. Calon lawan asal Australia ini tercatat memiliki rekor luar biasa. McKean saat ini telah menguntungi rekor tak terkalahkan di 22 laga. Namun rekor itu tidak sejalan dengan popularitasnya. Anggapan seperti ini juga terbesit dalam benak bos dari organisasi Salita Promotion, Dmitry Salita. Menurutnya, pertarungan melawan petinju semenjana seperti itu tidak ada faedahnya. Legenda tinju Amerika itu menganggap laga tersebut tidak akan membuktikan Joshua berada di level elit. Selain itu, petinju kelahiran Watford tersebut dibilang tidak akan dapat membuktikan peningkatan dari penunjukan pelatih baru. Kita akan melihat seberapa serius Joshua kembali ke level elit kelas berat dengan kualitas lawan yang dia pilih. Dia bisa mengalahkan orang-orang seperti McKean dalam latihan mode sendirian. Jadi pertarungan dengan lawan seperti itu tidak akan membuktikan apa-apa sebagai petinju elit. Peningkatan nyata dari pelatih baru tidak akan terlihat. Anthony Joshua telah dikaitkan dengan banyak nama besar. Apakah itu tantangan sejati? Aku tidak tahu. Tidak apabila dia berhadapan dengan petarung tak terkenal dengan rekor yang mengkilap. Banyak pihak menduga pemilihan Dempsey McKean ini dimaksud untuk mengembalikan Joshua dalam jalur kemenangan. Mantan raja tinju tersebut diketahui memang sedang dalam rentetan buruk usai mengalami kekalahan beruntun dari Alexander Usyk. Dmitry Salita pun lantas membanding-bandingkan petinju 33 tahun itu dengan kompetitornya di kelas berat, Deontay Wilder. The Bronze Bomber berani berhadapan dengan petarung hebat seperti Robert Helenius kendati kalah beruntun dari Tyson Fury. Setelah Wilder kalah dari Fury, dia bertarung melawan petinju top 10 kelas berat yang sangat kuat, pemilik peringkat dunia dan sah. Dia berani melawan yang terbaik berdasarkan peningkatannya dengan pelatih baru, Malik Scott.
Aku sangat menghormati pekerjaan yang dilakukan Malik dan Wilder. Dia percaya diri untuk menghadapi petarung yang serius setelah kekalahan brutal itu. Dimitri Salita tak pelak mengajukan nama yang lebih cocok untuk dilawan Joshua ketimbang McCain. Nama yang diajukan Salita ini adalah petinju yang dipromotorinya sendiri, Otto Wallin. Otto Wallin bersedia dan siap datang ke Inggris pada 1 April untuk melawan Anthony Joshua. Itu akan menjadi pertarungan besar-besaran. Eddie Hearn juga mengatakan bahwa pertarungan mendatang akan menjadi momen krusial bagi Joshua. Dia berniat mendorong petinju dengan tinggi badan 1,98 meter itu untuk menjadi juara 3 kali. Selain untuk mendorong Anthony Joshua untuk menjadi juara 3 kali, pertarungan nanti juga dianggap krusial karena dapat menentukan nasib sang petinju. Eddie Hearn pun tidak mau mengelak bahwa kekalahan sang petarung dalam 3 laga akan menjadi sebuah akhir. Akhir yang dimaksud Hearn ini kemungkinan besar adalah pensiunnya Joshua. Anda pergi ke pertarungan itu di bulan April. Anda tahu jika kalah dalam pertarungan itu, semuanya sudah berakhir. Sungguh, hasil itu akan menjadi kekalahan beruntun ketiga. Namun, penampilan hebat dan tayangan kemenangan knockout membuat semua orang berkata, "Kami kembali sayang." Itulah yang membuat aku tidak sabar karena aku suka berada di situasi tertekan, ungkap Eddie Hearn.